Kembali lagi di Kompas Bisnis, Saudara, perekonomian global terus diwarnai dengan peningkatan inflasi. Tidak hanya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, kebijakan zero COVID-19 di Tiongkok juga ternyata memengaruhi ekonomi dunia. Nah sebaliknya, perekonomian dalam negeri terus membaik, bahkan kinerja ekspor tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Tapi tekanan terhadap nilai tukar rupiah meningkat seiring dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Lalu bagaimana Bank Indonesia menyikapi kondisi ekonomi ini? Berikut liputannya untuk Anda. Bank Indonesia tetap mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,5%. Keputusan ini adalah hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 22 hingga 23 Juni. Rapat Dewan Gubernur tersebut juga memutuskan untuk mempertahankan suku bunga deposit facility sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar, serta tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. Di tengah naiknya tekanan eksternal terkait dengan meningkatnya risiko stagflasi di berbagai negara. Ketidakpastian ekonomi global masih akan tinggi seiring dengan makin mengemukanya risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan inflasi global, termasuk sebagai akibat dari makin meluasnya kebijakan proteksionisme, terutama pangan yang ditempuh oleh berbagai negara. Untuk menyikapi ketidakpastian ini, Bank Indonesia terus menempuh berbagai langkah penguatan bauran kebijakan, yakni memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mendukung pengendalian inflasi dengan tetap memperhatikan bekerjanya mekanisme pasar dan nilai fundamentalnya. Mempercepat normalisasi kebijakan likuiditas dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kenaikan giro wajib minimum dan operasi moneter rupiah. Melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit dengan pendalaman pada komponen overhead SBDK. Melanjutkan masa berlaku kebijakan tarif SKNBI, serta memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerjasama cross-border payment connectivity, memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas, bekerjasama dengan instansi terkait, serta bersama Kementerian Keuangan menyukseskan 6 agenda prioritas jalur keuangan presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022. Bank Indonesia terus mencermati risiko tekanan inflasi ke depan, termasuk ekspektasi inflasi dan dampaknya terhadap inflasi inti, serta akan menempuh langkah-langkah normalisasi kebijakan moneter lanjutan sesuai dengan data dan kondisi yang berkembang. Koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait melalui tim pengendalian inflasi juga semakin diperkuat untuk mengelola tekanan inflasi dari sisi supply dan mendorong produksi. Selain itu, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal terus ditingkatkan guna menjaga stabilitas makroekonomi. Demikian pula, koordinasi di dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan, serta koordinasi bilateral antara Bank Indonesia dengan otoritas jasa keuangan terus diperkuat dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Tim Liputan Kompas TV. Jadi semuanya masih tidak pasti, semua serba tidak pasti. Bahkan kemarin nilai tukar rupiah, Saudara, ada di angka 14.800. Padahal beberapa pekan lalu atau bahkan bulan lalu ini nilai tukar rupiah masih di kisaran 14.500, 14.600-an. Sekarang sudah menyentuh angka 14.800. Nah, pelemahan nilai tukar rupiah ini tentu saja karena dolar Amerika sedang menguat, sedang jaya-jayanya begitu, karena The Fed terus memberikan sinyal bahwa mereka masih akan terus menaikkan suku bunga, masih akan mengetatkan kebijakan moneter mereka. Sementara itu untuk indeks harga saham gabungan 2 hari berturut-turut terus terlempar, kemarin juga melemah, ini dibuka juga di angka 0,38%, turun ke angka 7.043. Masih soal The Fed sebenarnya investor masih wait and see ya, bagaimana kebijakan The Fed ini bisa memengaruhi kondisi ekonomi terutama Amerika yang inflasinya saat ini ada di angka 8,3%.